teman-teman, selamat datang di pembahasan sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah Tasikmalaya pada masa perjuangan kemerdekaan. Tasikmalaya, sebuah kota yang terletak di Priangan Timur, Jawa Barat, memiliki catatan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kota ini tidak hanya dikenal dengan masyarakatnya yang religius dan mandiri, tetapi juga sebagai daerah yang ikut serta mengukir jejak perjuangan kemerdekaan. Ketika kabar proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 sampai ke Tasikmalaya, rakyat menyambutnya dengan penuh syukur dan semangat. Namun, masyarakat menyadari bahwa proklamasi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Situasi Tasikmalaya saat itu penuh dengan ketegangan. Jepang yang baru saja kalah dalam Perang Dunia II belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaan. Di sisi lain, Belanda dengan membonceng Nica berusaha kembali menancapkan kekuasaannya di tanah Indonesia. Masyarakat Tasikmalaya menghadapi kenyataan bahwa perjuangan bersenjata dan diplomasi harus dilakukan demi menjaga kedaulatan yang baru lahir. Di Tasikmalaya, semangat perjuangan tidak bisa dilepaskan dari peran ulama, santri, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pondok pesantren menjadi pusat konsolidasi dan penyebaran informasi. Ulama-ulama karismatik seperti Kiai Haji Zainal Mustafa yang telah gugur di tahun 1944 karena perlawanan terhadap Jepang tetap menjadi inspirasi besar bagi rakyat Tasikmalaya. Semangat jihad fisabilillah yang dulu ditanamkan terus menggelora di hati masyarakat Tasikmalaya. Nilai keberanian itu kemudian diwarisi oleh generasi setelahnya yang siap angkat senjata melawan para penjajah. Organisasi-organisasi perjuangan pun mulai bermunculan. Pemuda, pelajar, dan masyarakat bergabung ke dalam berbagai laskar seperti Barisan Hizbullah, Sabilillah, dan kelompok-kelompok rakyat bersenjata sederhana. Mereka bergerak dengan strategi gerilya, memanfaatkan kondisi geografis Tasikmalaya yang berupa pegunungan dan hutan untuk menyerang pos-pos musuh. Pertempuran skala kecil seringkali terjadi, namun justru itulah yang melemahkan mental para penjajah. Selain perlawanan fisik, rakyat Tasikmalaya juga berjuang lewat jalur diplomasi dan pemerintahan daerah. Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan di Tasikmalaya dibentuk untuk mendukung republik. Pejabat lokal bersama rakyat bahu-membahu menjaga stabilitas dan memastikan roda pemerintahan berjalan. Hal ini sangat penting karena keberlangsungan pemerintahan daerah menjadi bukti nyata bahwa Republik Indonesia benar-benar berdiri dan dijalankan oleh rakyatnya sendiri. Salah satu momen penting yang dikenang dalam sejarah Tasikmalaya adalah peristiwa Bandung Lautan Api di tahun 1946. Ketika kota Bandung dibumi hanguskan agar tidak jatuh ke tangan Belanda, gelombang pengungsian mengalir ke wilayah Priangan Timur, termasuk Tasikmalaya. Rakyat Tasikmalaya dengan ikhlas menerima para pengungsi, membantu mereka dengan tenaga dan makanan, serta memperkuat solidaritas dalam perjuangan. Dari sinilah terlihat bagaimana nilai gotong royong dan persatuan benar-benar dijalankan di tengah situasi yang sulit. Tidak hanya itu, Tasikmalaya juga menjadi jalur strategis bagi pergerakan pasukan Republik. Letaknya yang menghubungkan Bandung dengan Jawa Tengah membuat daerah ini sering menjadi basis logistik dan tempat singgah para pejuang. Banyak laskar dari luar kota yang datang, berkoordinasi dan kemudian bergerak kembali untuk melanjutkan pertempuran.
Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Tasikmalaya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan besar perjuangan nasional. Masyarakat sipil pun tidak tinggal diam. Para petani mendukung perjuangan dengan menyumbangkan hasil bumi mereka untuk para pejuang. Kaum ibu menyiapkan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Para pemuda mendirikan pos-pos penjagaan di desa-desa, semua bergerak dengan satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Inilah bukti bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya tugas setara, melainkan juga seluruh lapisan rakyat Indonesia. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Tasikmalaya juga merasakan pahitnya agresi militer Belanda. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 di tahun 1947, daerah Tasikmalaya tidak luput dari serangan Belanda. Banyak rakyat yang menjadi korban, rumah-rumah dibakar, dan rakyat dari desa-desa pun dipaksa untuk mengungsi. Dari penderitaan itu, lahir tekad yang lebih kuat. Rakyat semakin yakin bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan pengorbanan, meski nyawa taruhannya. Pada akhirnya, perjuangan rakyat Tasikmalaya, baik lewat perlawanan bersenjata, dukungan logistik, maupun pengorbanan sehari-hari, menjadi bagian penting dari mozaik besar perjuangan bangsa Indonesia. Mereka membuktikan bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya lahir di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, tetapi juga di daerah-daerah yang mungkin jauh dari pusat pemerintahan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.